saya Syahla Sabina Supriyadi sebagai perwakilan moderator dari kelompok presentasi Sejarah Indonesia. Kami akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Hindu-Buddha dengan kelompok yang beranggotakan Tri Lestari Hidayat, Mia Faradila, Ilvivia Alvaro, Sri Safa Azizah, Dewi Ayu Lestari, Rahmalika Nadia Safira. Sebelum memulai presentasi, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibacakan adalah eksistensi, peninggalan, dan pengaruh. Materi pertama akan dibacakan oleh Dewi Ayu Lestari. Eksistensi 1. Kerajaan Selakanegara dari 130 sampai 358. Letak kerajaan ini di daerah Pandeglang, tepatnya di Teluk Pada. Dalam buku Mengenal Kerajaan Nusantara 2009, Denny Prasetyo mengungkapkan kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan kuno yang ada di Indonesia. Raja pertamanya bernama Dewa Warman yang merupakan orang India. 2. Kerajaan Dharmanegara dari 358 sampai 700. Berdasarkan catatan-catatan dalam prasasti peninggalan, Tarumanegara didirikan pada 358 oleh Raja Guru Jayasingawarman, yang juga jadi raja pertama. Selain itu, kerajaan ini merupakan kelanjutan cerita dari Selakanegara yang menjadi kerajaan daerah. 3. Kerajaan Kutai dari 400 sampai 1635. Di Hulu Sungai Mahakam, daerah Kalimantan Timur, kerajaan ini berlokasi didirikan oleh Kudungga yang juga merangkap sebagai raja pertama. 4. Kerajaan Kendan dari 536 sampai 702. Raja pertama dan pendiri kerajaan ini adalah Raja Mahaguru Manikmaya. Selama masa pemerintahan, jabatan raja selalu diwariskan ke anak dan cucunya, hingga sampai ke Wretikandayan yang menggantikan kerajaan ini menjadi Kerajaan Galuh. 5. Kerajaan Kalingga dari 594 sampai 782. Kerajaan Kalingga mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang terkenal tegas. Setelah Ratu Sima meninggal dunia, kerajaan ini 5. Kerajaan Kalingga dari 594 sampai 782. Kerajaan Kalingga mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang terkenal tegas. Setelah Ratu Sima meninggal dunia, kerajaan ini dibagi menjadi 2 bagian dan diwariskan kepada kedua anaknya. 6. Kerajaan Indraprahasta dari 598 sampai 747. Raja pertama dari kerajaan ini adalah Maharesi Sentanu. Kerajaan ini terletak di lereng Gunung Ceremai, Cirebon. Kehancuran Indraprahasta dimulai ketika kerajaan Sunda menyerang pada 747 Masehi. Yang terakhir, 7. Kerajaan Melayu dari 671 sampai 1375. Berdasarkan berita Cina yang ditulis Yi Xing, kerajaan ini berada di daerah Sumatera. Belum ada sumber sejarah yang menyebutkan siapa raja pertama kerajaan Melayu. Namun pada 1183, Srimat Trailokya Raja Maulibusana Wardewa dianggap sebagai raja yang memimpin di masa itu. Kerajaan Sriwijaya 671 sampai 1377. Salah satu kerajaan terbesar di daerah Sumatera yang didirikan oleh Dapuntah yang Sriwijaya Nasa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 hingga akhirnya runtuh pada 1377 karena serangan Majapahit. Kerajaan Sunda 662 sampai 1579. Berdasarkan namanya, kerajaan ini berlokasi di daerah Jawa Barat serta sebagian Jawa Tengah dan pernah dipimpin oleh Maharaja Jaya Bupati. Kerajaan ini kemudian dipindahkan ke daerah Kawali, Ciamis. Namun, kerajaan ini mengalami kehancuran setelah serangan Maulana Yusuf dari Kerajaan Banten. Kerajaan Galuh 669 sampai 1482 merupakan lanjutan dari Kerajaan Kendan. Kerajaan ini didirikan dan dipimpin oleh Wretikandayun setelah ia mewarisi tahta Kendan. Kerajaan Sumedang Larang 721 sampai 1620. Awalnya, kerajaan ini berdiri sebagai bawahan Kerajaan Sunda serta Kerajaan Galuh. Namun, pada 1530, Sumedang Larang menyatakan sebagai bagian Kerajaan Cirebon dan menjadi kerajaan pecolak Islam. Kerajaan Medang 752 sampai 1045
Pendiri kerajaan ini adalah Empu Sindo yang berasal dari kerajaan Mataram. Namun, kerajaan ini mengalami kehancuran di masa kepemimpinan Dharma Wangsa karena kudeta dari kerajaan Wurawuri yang merupakan bawahan Medang. Kerajaan Kanjuruhan pertama kali dipimpin oleh Raja Dewasima. Kerajaan ini terletak di daerah sekitar Jawa Timur dan memiliki relasi penting dengan kerajaan Kalingga. Kehancurannya diawali dengan serangan Mataram pada abad ke-10. Kerajaan Bali 914 sampai 1430. Pada periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan ini terletak di Pulau Sunda kecil yang kini disebut sebagai Bali. Raja pertama kerajaan ini belum dapat diketahui secara pasti. Namun, yang tercatat berdasarkan prasasti Lanjong, raja pertama adalah Sri Kesari Warmadewa. Kerajaan Kahuripan tahun 1019 sampai 1045. Lokasi kerajaan ini berada di Jawa Timur. Airlangga mendirikan kerajaan ini pada tahun 1009 setelah hancurnya kerajaan Medang. Airlangga mengajak rakyat dan membuat kerajaan baru ini. 16. Kerajaan Pajajaran 1042 sampai 1482. Awalnya kerajaan ini muncul ketika prasasti batu tulis dan prasasti kebantenan ditemukan. Pemimpin kerajaan ini merupakan Maharaja Jayabupati yang sebelumnya pernah memimpin kerajaan Sunda. Setelah lama menjadi kerajaan, Pajajaran diserang oleh Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin dan mengalami kekalahan. 17. Kerajaan Janggala 1045 sampai 1135. Sama seperti Kahuripan, kerajaan ini terletak di Jawa Timur dan berpusat di Sidoarjo. Tercatat dalam prasasti Kambang Putih, raja pertamanya bernama Mapanji Garasakan. Berakhirnya kerajaan ini disebabkan oleh kekalahan melawan kerajaan Kediri pada tahun 1135. Peninggalan satu prasasti. Prasasti adalah sebuah piagam atau dokumen yang sengaja ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, seperti batu, dinding, keramik, dan lain-lain. Di antaranya, prasasti Kutai. Prasasti Kutai terukir di tiang batu yang disebut dengan yupa. Prasasti Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan banyak prasasti bersejarah yang ditemukan di Pulau Jawa bagian barat. Prasasti Palawa. Salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha lainnya ialah ditemukannya prasasti Palawa yang ditulis dalam huruf Sanskerta, peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. 2. Candi. Candi menurut asal katanya berasal dari salah satu nama untuk Durga sebagai Dewi Maut, yaitu Candika. Dalam mitologi Hindu, Dewa Durga sebagai Dewi Maut yang dihubungkan dewa kematian. Jadi, candi adalah sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang telah meninggal, khususnya untuk para raja dan orang-orang terkemuka. Candi-candi bercorak Hindu yaitu Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta; Candi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah; Candi Gedong Songo, Semarang, Jawa Tengah; Candi Jago, Malang, Jawa Timur; Candi Arcagupolo, Sleman, Yogyakarta; Candi Suku, Karanganyar, Jawa Tengah; Candi Ceto, Karanganyar, Jawa Tengah; Candi-candi bercorak Buddha, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah; Candi Kalasan, Sleman, Yogyakarta; Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah; Candi Pawon, Magelang, Jawa Tengah; Candi Brahu, Mojokerto, Jawa Timur; Candi Banyunibo, Sleman, Yogyakarta; Candi Muara Takus, Kampar. Pengaruh wilayah Nusantara. Wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Pada masa Sriwijaya, wilayah kekuasaannya meliputi daerah Melayu di sekitar Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta usaha Sriwijaya untuk menaklukkan Pulau Jawa. Di masa Singasari, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Pahang atau saat ini Malaysia,
Melayu, saat ini Sumatera Barat. Gurun, yaitu nama pulau di Indonesia bagian timur. Bali, dan seluruh Pulau Jawa, Bakulapura, dan Tanjung Pura. B. Bidang arsitektur. Salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah bagian bangunan dan halaman, atap bangunan, dan gapura. Pertama adalah bagian bangunan. Candi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Burloka atau dunia manusia, Buparloka atau dunia orang-orang yang tersuci, dan Svarloka, yaitu dunia para dewa. Konsep ini kemudian diadaptasi dan saat ini dapat kamu lihat pada rumah-rumah tradisional Bali. Biasanya, rumah tradisional Bali memiliki halaman yang luas dan dibagi ke dalam 3 bagian tersebut. Bagian rumahnya terdiri dari bagian utama, atau bagian atas bangunan, madya atau badan bangunan, dan nista atau kaki bangunan. C. Teknologi perkapalan. Teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya Sriwijaya. Ciri khasnya bentuk haluan dan buritan yang simetris. Tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian antara lain adalah badan lambung kapal berbentuk seperti huruf V. Ciri khas lainnya adalah lambungnya tidak menggunakan paku besi dalam pembuatannya, serta kemudi berada di kiri dan kanan buritan. Biasanya, kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung satu papan dengan papan lainnya, kemudian mengikatnya dengan tali ijuk. D. Navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi pelaut. Untuk mengemudi arah pada siang hari, para pelaut memanfaatkan matahari. Lalu, di malam hari, mereka menggunakan letak kelompok bintang tertentu di langit, seperti bintang mayang, bintang biduk, dan sebagainya. E. Sistem pendidikan. Sekolah yang memiliki asrama adalah salah satu warisan masa klasik, salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddhanya dan memiliki asrama adalah Sriwijaya. Saat itu, kerajaan memiliki asrama Mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama biasa terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. F. Bahasa dan sistem aksara. Pada masa awal Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa Pali. Pada akhirnya Sanskerta lah yang banyak memengaruhi bahasa Indonesia. Berikut beberapa kata yang telah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Durhaka, artinya durhaka, bahagia dari kata bahagia, manusia dari kata manusia, tinta berarti air, eka, dwi, tri berarti 1, 2, 3. Upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi di masa Hindu dan Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara atau tradisi yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak, ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan atau moksatam atmanam. Tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami percampuran dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelaran wayang hingga sekarang masih sering diadakan di Indonesia mulai dari pagelaran wayang kulit, wayang golek. Sekian presentasi materi Kerajaan Hindu-Buddha dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.